Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Recha Nabila. Saya berasal dari kelompok 1, yaitu pemateri 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 tentang kolaborasi. Sebelumnya saya akan mengulang kembali apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu ataupun kelompok. Kolaborasi memiliki beberapa manfaat. Kolaborasi memiliki 4 manfaat. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis potensi diri. Yang ketiga, saling berbagi ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Di sini saya bakal ngejelaskan materi yang manfaat kolaborasi yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Jadi, meningkatkan efisiensi pekerjaan itu merujuk pada proses di mana individu atau tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama secara efektif dan efisien. Ketika anggota tim menuju satu tujuan, tugas dapat diselesaikan berdasarkan keahlian dan kekuatan tiap anggota, memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi dengan memaksimalkan potensi mereka. Kolaborasi dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan juga akan membiasakan anggota tim untuk memiliki manajemen waktu yang efektif, karena anggota tim dapat membagi dan melakukan tugas yang rumit, memungkinkan penyelesaian tepat waktu dan mengurangi keseluruhan beban kerja. Selain itu, dengan adanya kolaborasi, anggota tim dapat saling belajar dan mendorong pertumbuhan pribadi ke arah yang positif. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan yaitu adanya kerja kelompok, karena siswa membentuk kelompok yang kelompok itu terdiri dari terdiri dari beberapa individu yang masing-masing individu akan saling membantu dalam memahami materi pembelajaran yang dikasih oleh guru, dan materi pembelajaran tersebut akan diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya, ketika individu dan identitas yang berbeda bekerja sama secara kolaboratif, mereka tidak akan kehilangan jati diri mereka masing-masing. Dalam proses kolaborasi, identitas mereka tetap terjaga, namun mereka bakal menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang bekerja secara sendiri. Jadi secara keseluruhan, dengan adanya kolaborasi di dalam pekerjaan itu bakal mempermudah menyelesaikan permasalahan yang rumit. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwarista dari kelompok 1 pemateri 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 3, yaitu tentang meningkatkan efisiensi pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan kolaborasi. Kolaborasi adalah di mana antara dua atau lebih individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sama atau saling menguntungkan. Kolaborasi di era sekarang bisa kita lihat dari acara atau kegiatan festival budaya seperti di gambar. Di masa lampau bisa kita lihat dari para pendiri bangsa yang merumuskan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tersebut bisa kita lihat dari anggota BPUPKI yang terdapat 70 anggota yang memiliki latar belakang suku, ras, agama, serta adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Seluruh anggota BPUPKI yang berkolaborasi dalam merumuskan Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghormati latar belakang seluruh anggota. Seluruh anggota yang ikut kerjasama itu mendasarkan dirinya
pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan pada khalayak bahwa latar belakang tidak menghalangi siapapun untuk bekerja sama. Salah satu dampak globalisasi bidang budaya adalah semakin mudahnya kerjasama bidang budaya antar negara, baik hubungan diplomasi maupun media massa. Tidak hanya berdampak pada bidang budaya suatu negara, seperti pertukaran pengetahuan seni bidang budaya negara lain dengan negara Indonesia. Seni dan budaya lintas negara berdampak pada perekonomian negara, terutama pada devisa, peningkatan devisa. Peningkatan devisa terjadi karena banyaknya wisatawan dari luar negeri berkunjung ke Indonesia dan mempelajari seni dan budaya Indonesia. Maka meningkatlah pendapatan negara dan berdampak pada perekonomian negara. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada salah kata, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Manjuna dari S1. Di sini saya akan membahas tentang analisis keberagaman budaya yang ada di Indonesia pada aspek kekuatan. Baiklah, sebelum membahas materi ini, saya ingin membahas sedikit materi sebelumnya, yaitu kolaborasi antar budaya. Kolaborasi adalah kerjasama antar individu atau kelompok. Kolaborasi budaya adalah suatu bentuk yang menghasilkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama dalam hal kebudayaan. Baiklah, masuk ke materi saya, yaitu analisis keberagaman budaya yang ada di Indonesia pada aspek kekuatan. Di Indonesia sangat beragam budayanya. Keberagaman tersebut bisa kita lihat dari berbagai bidang, contohnya seni tari dan seni pertunjukan. Seni tari mempunyai ciri khas kesukuan, contohnya tari Sekapusiri dari Jambi, tari Saman dari Aceh, tari Yapeng dari Jakarta, serta seni pertunjukan contohnya wayang kulit. Keberagaman tersebut bisa menjadi kekuatan bagi Indonesia karena mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain, dan bisa juga sebagai sarana pembelajaran bagi individu untuk mempelajari budaya dari suku lain. Serta keberagaman ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan pariwisata di daerahnya masing-masing. Destinasi pariwisatanya adalah Candi Borobudur Jawa Tengah, Tanah Toraja di Sulawesi, dan Raja Ampat di Papua. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini, saya dari kelompok 1 Pasir 1 sebagai pemateri 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab kolaborasi antar budaya di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, mereka yang terlibat dalam kerjasama ini mendasarkan pada dirinya pada nilai yang telah disepakati. Jadi mereka bikin komitmen dan mempunyai keinginan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa perbedaan tidak bisa menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Yang kedua, analisis keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia itu banyak sekali, contohnya keberagaman ras, suku, budaya, agama, adat istiadat, dan banyak lagi. Nah, dari keberagaman itu terdapat sisi positifnya. Apa itu? Yang pertama, sebagai keunggulan bangsa Indonesia, sebagai kekuatan bangsa Indonesia, sebagai keunikan bangsa Indonesia, dan sebagai modal utama di dalam pembuatan bangsa Indonesia yang maju. Apakah cuma sisi positifnya aja? Tentu saja tidak. Nah, dalam keberagaman itu terdapat sisi negatifnya. 여러분, 그거 알아요? Keberagaman bisa menjadi penghambat dalam menciptakan suatu kesatuan. Tapi begitu, dari keberagaman saja pasti terdapat perbedaan. Entah itu perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan cara hidup, perbedaan nilai, dan perbedaan nilai. Nah, nilai yang terkandung dalam setiap kelompok itu berbeda. Nah, dari perbedaan itu bisa menimbulkan perselisihan antar budaya. Nah, itu jadi mampu melemahkan suatu kekuatan di dalam
budaya nasional. Perbedaan budaya. Pada dasarnya, kurangnya pemahaman dan komunikasi antar budaya itu bisa menimbulkan konflik. Selain itu, keragaman bisa dijadikan provokator sebagai sarana pemicu persoalan. Jadi, keberagaman itu bisa menjadi sumber utama terjadinya konflik. Nah, sekarang saya mau memberi contoh konflik yang terjadi akibat perbedaan budaya. Konfliknya yaitu konflik Poso di Sulawesi Selatan. Konflik ini terjadi pada tahun 2000-an. Konflik ini melibatkan ketegangan antara kelompok agama Islam dan kelompok agama Kristen di Poso. Nah, faktor utama atau pemicu utamanya itu ketidaksetaraan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok agama Islam dan kelompok agama Kristen di Poso. Nah, konflik ini memakan banyak korban jiwa, banyak korban yang mengungsi, banyak kerusakan pada daerah tersebut. Nah, jadi keberagaman tidak selalu mempunyai sisi positif, tapi mempunyai sisi negatif juga. Itu tergantung dari sikap kita, dari cara sikap kita menyikapi perbedaan tersebut. Jika kita menyikapi perbedaan tersebut dengan baik, dengan benar, pasti tidak akan terjadinya konflik. Tetapi jika kita menyikapi perbedaan tersebut dengan salah, nah itu bakal terjadinya konflik. Sekian penjelasan dari saya tentang kelemahan dari keberagaman Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sri Mutia, anggota dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri ke-7 loh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan keberagaman budaya di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya jelaskan, kalian udah tahu belum apa itu kolaborasi antar budaya? Kalau kalian belum tahu, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, kolaborasi itu merupakan suatu kerjasama individu atau kelompok lainnya, yang mana di sini tuh untuk menyelesaikan masalah bersama, untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah antar budaya. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan apa itu kolaborasi antar budaya? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan keberagaman budaya di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan secara rinci, kalian akan saya jelaskan tentang apa itu tantangan. Jadi, tantangan itu adalah hal atau objek yang menggugah tekad atau semangat kita untuk mengetahui kemampuan kita dalam mengatasi sebuah masalah, dan juga keberagaman budaya. Seperti yang kita ketahui, keberagaman budaya di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa daerah, tradisi lainnya, dan juga masih banyak. Nah, jadi keberagaman budaya ini sangat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita, menciptakan karakteristik sebuah individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini kalian akan saya jelaskan tentang apa saja sih tantangan yang ada di dalam keberagaman budaya di Indonesia. Yuk simak video berikut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 5 tantangan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tantangan yang mana merupakan sebuah kemampuan yang terutama tuh tertuju kepada pemerintah sebagai institusi yang formal. Nah, peran pemerintah di sini itu berupaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan dipertahankan untuk menjadi milik bersama. Tantangan yang kedua di sini merupakan pengaruh kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Namun di sisi lain juga mengakibatkan kesenjangan kehidupan yang mana merupakan ketidakseimbangan antara kehidupan dan juga menimbulkan kemiskinan serta ketinggalan negara yang belum berkembang. Yang ketiga, konflik agama dan identitas. Konflik ini muncul karena adanya perbuatan kekerasan dan juga sikap intoleransi, yang mana kurangnya toleransi di dalam sebuah masyarakat, dan juga adanya perpecahan terhadap masyarakat, kayak seperti perbedaan pendapat misalnya, terus juga kayak kurang menghargai pendapat orang lain, dan itulah yang menyebabkan suatu perpecahan dalam masyarakat.
Nah, di sini tantangan yang keempat itu merupakan lanjutan dari tantangan yang ketiga tadi, yaitu kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi ini banyak sekali masyarakat yang belum paham betapa pentingnya menghargai pendapat orang lain, menerima keberagaman budaya di Indonesia. Jadi di sini ayo tumbuhkan sikap toleransi kita, karena toleransi ini sangat diperlukan dalam keberagaman yang ada di budaya masyarakat. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang adanya perbedaan pandangan dan keyakinan, yang mana ini tuh sangat sulit diselesaikan. Seperti contohnya si A dan si B itu mengutarakan pendapat, namun di sisi lain si A dan si B itu pendapatnya itu berbeda. Contohnya ya. Dan juga ini tuh sangat sulit diselesaikan jika tidak ada salah satu yang mengalah dan menerima pendapat. Maka dari itu kita tidak boleh bersikap egoisme dan juga harus menerima perbedaan pendapat yang ada agar tidak terjadinya konflik di dalam masyarakat. Demikianlah penjelasan saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatla Mahfira, pemateri 8, akan menjelaskan peluang dari keanekaragaman budaya di Indonesia. Peluang merupakan konsep yang mengacu kepada kemungkinan atau potensi terjadinya suatu peristiwa dalam konteks atau situasi tertentu. Peluang dari keanekaragaman budaya di Indonesia yang pertama, keberagaman dapat digunakan sebagai kekuatan agar bangsa yang majemuk tetap eksis. Bangsa yang majemuk sendiri berarti bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, dan eksis bermakna tetap terus ada dan berkembang atau diakui oleh banyak orang. Namun agar hal itu dapat terjadi, dibutuhkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat yang berbeda tersebut, sehingga dapat menumbuhkan sikap saling bekerja sama dan dapat saling mengerti terhadap unsur-unsur budaya yang berbeda satu sama lainnya. Tentunya dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, berbeda pula bahasa daerah yang digunakan masing-masing suku tersebut. Oleh karena itu digunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perekat antar masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan bahasa daerah, tetapi membantu masyarakat untuk mengenal lingkungan sekitarnya dan menumbuhkan kesadaran sambung rasa secara terus-menerus hingga membangkitkan etik dan kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peran dari masyarakat dan khususnya generasi muda untuk dapat melestarikan kebudayaan lokal guna mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga keutuhan warisan nenek moyang. Hal ini pada akhirnya akan membuat bangsa Indonesia dilihat dan diakui oleh dunia internasional sebagai bangsa yang hidup dan tinggal di negara kepulauan dengan budaya yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Kurnia Sandi. Saya dari kelompok 1 pemateri 8. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut terdapat dalam berbagai hal seperti adat, suku, budaya, dan bahasa yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Keanekaragaman dapat dijadikan sebagai alat pemersatu, diantaranya sebagai bentuk kelompok, suku, dan etnis yang dipersatukan karena adanya pengalaman bersama dalam menghadapi penjajah pada masa lalu. Lalu di sini saya akan memberikan contoh 5 alat pemersatu bangsa, diantaranya 1. Bhinneka Tunggal Ika, 2. Dasar Negara Pancasila, 3. Bendera Merah Putih, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Lambang Negara Burung Garuda. Lalu di sini saya akan memberikan sikap untuk mewujudkan persatuan, di antaranya tidak memandang rendah budaya dan suku yang lain, tidak menilai budaya suku yang paling baik dan yang paling tinggi ketimbang yang lain, lalu mendahulukan kepentingan negara daripada daerah atau suku sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.